Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Penyakitnya mendadak sembuh. Pria ini alami keajaiban saat di Tanah Suci. Muhammad Waladan Mardiza, seorang jamaah haji asal kota Bogor, merasakan ada suatu keajaiban ketika menginjakkan kakinya di Tanah Suci. Ucapan rasa syukur tak henti-hentinya ia panjatkan untuk memuji kebesaran Allah Ta'ala. 6 hari sebelum keberangkatannya menuju Tanah Suci, Waladan mengalami kondisi syaraf kejepit. Waktu itu 6 hari sebelum keberangkatan. Allahu Akbar. Saya terserang penyakit syaraf kejepit. Ketika itu saya tidak bisa berjalan, ucap Waladan. Syaraf yang terjepit tersebut berada di bagian tulang ekor. Kondisi penyakit tersebut diketahui dari keterangan dokter, dan agar tidak berlarut-larut, pihak dokter menyarankan Waladan agar segera melakukan operasi. Nah, dokter memberikan pilihan untuk dioperasi, tapi hasilnya 50-50, ucapnya lagi. Meskipun dengan kondisi yang tak mampu berjalan, dengan kemantapan hati, Waladan pun lebih memilih untuk berangkat ibadah haji ke Tanah Suci. Dan saya pun berdoa kepada Allah yang memiliki kuasa. La ilaha illallah. Saya terus menyebut kebesaran Allah, tuturnya. Tak henti-hentinya Waladan memanjatkan doa agar diberi kekuatan dan kemudahan untuk menjalani ibadah rukun kelima tersebut. Karena niat saya ingin berangkat ke Tanah Suci karena Allah. Saya pun berdoa, ya Allah, berilah kekuatan untuk saya, hingga walaupun sakit, saya bisa berangkat. Dari situ saya terus berdoa, tambahnya lagi. Dokter ahli syaraf mengingatkan Waladan agar selama berada di dalam pesawat, Waladan tidak boleh duduk atau melakukan posisi yang menengkuk. Waktu itu dokter bilang seperti itu. Jadi yang paling bagus adalah berbaring di tempat yang keras, ungkapnya. Oleh pihak maskapai melalui para kru pesawat, Waladan diberi tempat di bagasi barang-barang agar bisa berbaring atau selonjoran. Nah, saya dikasih di bagian tempat barang. Di situ saya bisa selonjor. Selama lebih dari 9 jam saya di sana. Dan terus saya ucap doa sama Allah, ujarnya. Beberapa rekan Waladan membantu dirinya setelah pesawat mendarat di Bandara Arab Saudi untuk naik ke sebuah kendaraan khusus, di mana ia pun bisa selonjoran di bangku belakang. Alhamdulillah, teman-teman saya pada baik. Nah, saya dibantu sama teman. Barang dibawakan, terus dituntun sama teman, kenangnya. Karena dengan kondisinya yang terbilang parah, walaupun sejumlah rekan-rekan sesama jamaah haji seringkali meminta dirinya untuk jadi imam, Waladan meminta agar ada yang mau menggantikan posisinya. Saya terus berdoa, memohon kepada Allah, hingga akhirnya diberi kekuatan dan saya bisa ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi dengan lengkap, dan saya iktikaf di Masjid Nabawi di Masjidil Haram. Karena saya ingin ditolong oleh Allah, ucapnya. Waladan hanya mampu memberikan tausiah serta doa-doa saja
ketika jamaah haji lainnya meminta agar waladan memimpin sholat pada waktu berada di Arafah. Sambil tertunduk, kita di sana menangis bersama para rombongan, meminta ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa kita yang banyak. Saat itu kita menangis memohon ampunan kepada Allah, ucapnya lagi. Sebuah keajaiban mendadak dirasakan oleh waladan ketika selesai berdoa. Ia tiba-tiba mampu berjalan kembali tanpa merasakan sakit seperti yang ia rasakan sebelumnya. Setelah kejadian itu, ia kemudian kembali menjadi imam sholat dan memberikan tausiah. Dan saya yakin inilah janji Allah. Makhluk tidak mempunyai kuasa, dan Allah yang Maha Besar yang memiliki kuasa. Saya pun berterima kasih kepada ibu dan istri saya yang mendoakan, dan teman-teman yang mendoakan juga pungkasnya. Subhanallah.